Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Pancasakti Tergeda. Perkenalkan, nama saya Sundari Dwi Hastuti. Saya berasal dari SD Negeri 3 Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja guna memenuhi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal. Dengan mengambil tema materi kelas 7 yaitu skala prioritas kebutuhan fase D di SMP Negeri 3 1 Atap Jatipurno. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar video pembelajaran saya ini dapat lebih baik lagi dan diterima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Masih ya, karena masih pagi. Udah sarapan tadi? Oke. Sebelum kita berdoa dan memulai pelajaran, kita cek dulu kerapiannya. Coba dicek. Bajunya sudah dimasukkan semua? Tasnya ditaruh, kaos kaki, sepatu, lengkap ya? Jangan sampai nanti kaos kaki yang kanan merah, yang kiri putih gitu ya. Dicek. Terus kebersihannya, lihat kanan kiri ada sampah tidak? Tidak ada, sudah bersih ya. Berarti hari ini kalian sudah melaksanakan piket ya. Terus sekarang ketua kelasnya menyiapkan kelas dari berdoa. Ayo Mas. Di tempat duduk, siap gerak. Sudah mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Kita absensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Nihil ya? Oke, ya. Sebelum kita memulai materi, Busun mau bertanya dulu. Masih ingat nggak sama materi minggu lalu? Masih ya? Apa materi minggu lalu? Iya. Kenapa ada perbedaan kebutuhan? Siapa yang tahu? Masih ingat nggak faktor-faktor penyebab perbedaan kebutuhan? Yang pertama apa? Yang minggu lalu perbedaan alam, terus letak geografi, kemudian ada juga bencana alam. Iya. Terus apa lagi? Pertumbuhan penduduk. Iya, pertumbuhan penduduk yang besar. Masih ingat ya kemarin kalau bencana alam, misalkan ada bencana alam banjir, itu menyebabkan kebutuhan pokok menjadi naik. Masih ingat ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang skala prioritas kebutuhan. Ya, skala prioritas kebutuhan. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dengan menggunakan ketelitian dan pemikiran kritisnya menyusun kebutuhan berdasarkan skala prioritas kebutuhannya, disesuaikan dengan status dan perannya dalam kehidupan serta merancang cara kegiatan ekonomi yang akan dilakukan
untuk memenuhi kebutuhannya tersebut sesuai dengan daftar skala prioritas kebutuhan dalam sebuah tabel rancangan upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini nanti kalian akan diberi penjelasan tentang apa itu skala prioritas kebutuhan. Kemudian nanti setelah itu kalian mencoba membuat skala prioritas kebutuhan kecil ya untuk mengisi tabel yang udah musim buat, tabel kebutuhan 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya nanti prioritas mana yang lebih didahulukan dan mana yang terakhir gitu ya. Kemudian nanti kita bagi kelompok. Nah, kemudian kita akan membuat mind mapping sederhana tentang skala prioritas kebutuhan ya. Paham ya? Masih semangat? Supaya lebih semangat kita mau ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Tangan ke atas, menggapai kita, tangan ke samping, bumi bergerak, tangan ke depan, tidak berenang, terus habis, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, bulan melihat di pagar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kiri menjadi satu, dua jembatan, dua jari kanan, dua jari kiri juga menjadi empat, dua kamera jari kanan, tiga jari kiri juga menjadi enam, dua empat jari kanan, empat jari kiri juga menjadi delapan, dua jari dua jari kanan, lima jari kiri juga menjadi 10. Siap berdoa. Ya, sebelum Bu Sun membagi kelompok, Bu Sun ingin menanyakan video dulu. Silakan kalian amati, kalian pahami untuk mengerjakan tugas kelompok nanti. Ya. Nah, ketika kalian lapar dan ingin makan tetapi tidak ada makanan, itu akan mempengaruhi aktivitas kalian. Kalian akan menjadi lemas dan bahkan bisa menjadi sakit. Menurut kalian, kebutuhan dan keinginan sama nggak sih? Ingat ya, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan itu harus segera dipenuhi, sedangkan keinginan itu bisa ditunda. Contoh kebutuhan, seperti makanan, biaya pendidikan, listrik, air, kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan lain-lainnya. Contoh keinginan misalnya aksesoris, baju baru, motor mewah, dan rekreasi. Manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan selalu diberi pilihan untuk memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan pilihannya, seharusnya kita memperhatikan jenis kebutuhan yang paling mendesak dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Apa sih skala prioritas? Nah, skala prioritas itu merupakan daftar kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan paling mendesak hingga kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Contohnya, di sini ada berbagai macam kebutuhan Feby. Nah, kita urutkan dari yang paling penting terlebih dahulu. Yang pertama, bayar SPP sekolah. Lalu membeli buku pelajaran. Materi pada pagi hari ini yaitu kebutuhan dan skala prioritas. Ya. Apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Pengertian skala prioritas. Coba, siapa yang mau baca? Ada yang mau membaca? Ya. Skala prioritas adalah Pengertian skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat ditunda pemenuhannya. iya.
dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda pemenuhannya. Lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama, adanya tingkat pendapatan. Jika semakin tinggi tingkat pendapatan manusia, maka semakin luas alternatif pilihan kebutuhan hidupnya. Yang ini ya, jadi kalau semakin tinggi kalian, penghasilan kalian semakin banyak, jadi pengeluaran kalian semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak ya. Misalkan pendapatan kalian 1 bulan biasanya 5 juta ya. Astagfirullah, amin gitu ya, jangan astagfirullah ya. Misalkan sebulannya 5 juta. Nah pas 5 juta itu mau beli motor masih kurang ya, bisanya kredit. Nah tapi jadi motor itu ditaruh di skala prioritas yang paling bawah, enggak yang paling atas. Tapi kalau penghasilan kalian sebulannya 30 juta ya, amin lagi. Nah, motor itu nanti masuk ke skala prioritas yang atas karena bisa langsung dibeli. Paham ya sampai situ? Oke. Faktor yang kedua apa? Status sosial. Iya, atau kedudukan di dalam masyarakat. Status sosial individu sangat berpengaruh pada penentuan skala prioritas. Ya, yang rakyat biasa, rakyat biasa sama yang pejabat biasanya kepentingannya berbeda. Ya. Kalau yang rakyat biasa, misalkan motornya cukup Supra, ya, cukup Vario. Nah, kalau yang pejabat motornya KLE, Ninja Double R, ya, apalagi moge-moge itu loh, ya, kayak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial pada masyarakat juga bisa mempengaruhi prioritas kebutuhan. Ini malah justru sangat mempengaruhi, ya, lingkungan kalian. Maka kita perlu menyusun namanya skala prioritas kebutuhan. Kebetulan ini Bu Sun sudah buat media pembelajaran sederhana, yaitu tabel skala prioritas kebutuhan. Bu Sun tempel dulu ya, biar paham nanti. Nah, ini adalah tabel skala prioritas kebutuhan. Di situ ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, tingkat urgensi. Urgensi itu kepentingan. Terus yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Yang ketiga, pertimbangan masa depan. Yang keempat, kemampuan diri. Kalau yang keempat itu merupakan faktor kebutuhanmu, berarti itu akan ditaruh di nomor 1, yaitu penting dan mendesak. Nah, terus kalau penting saja tapi kurang mendesak, taruh di nomor 2. Kurang penting tapi mendesak di nomor 3. Nah, terus kurang penting dan kurang mendesak di nomor 4. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, berarti nanti Bu Sun akan bagikan kertas ya, 1 anak 4 kertas. Nanti kalian isi kepentinganmu yang nomor 1 itu yang mana? Yang penting dan mendesak. Yang kedua yang penting tapi kurang mendesak. Yang ketiga kurang penting tapi mendesak, dan kurang penting tapi kurang mendesak. Contohnya apa Bu? Contohnya misalkan sakit parah, ya, sakit parah dan itu harus benar-benar harus berobat saat itu juga. Kalau enggak nanti enggak tertolong. Berarti itu masuk kepentingan? Iya, bisa. Contoh lain Bu, ada contoh lain. Udah enggak makan 3 hari.
Ya, terus lemes terus iso ngatur berarti saat itu kalian butuh apa? Makan, berarti makanan masuk ke nomor. Nah, jadi nanti Bu Sun berikan 4 kertas itu karena masing-masing anak atau kalian masing-masing orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, yang satu makan, ini makan, yang satunya yang ini kepentingannya sepatu karena sepatunya udah jebol mau dipakai sekolah. Yang ini seragam karena seragamnya udah nggak muat. Nah, seperti itu ya, berbeda-beda ya. Ini akan saya berikan, silakan nanti diisi, kemudian nanti dimasukkan ke dalam tabel ini, ya, paham ya? Oke, saya berikan ya. Silakan diisi, tulis yang nanti yang masuk nomor 1 mana, yang masuk tabel nomor 2 mana, nomor 3 mana, nomor 4 yang mana. 5 menit ya buat mengisi. Terus nanti maju ke depan satu-satu, silakan masukkan ke dalam tabel. Kasih nama ya. Ya, sambil menunggu. Saat membuat tabel skala prioritas, yang kalian perhatikan tadi yang pertama urgensi adalah keadaan di mana kita harus mementingkan sesuatu hal yang segera ditindaklanjuti atau tidak bisa ditunda lagi. Kemudian kesempatan yang dimiliki, harus bisa memilih kesempatan mana yang lebih penting. Nah, kemudian pertimbangan masa depan di dalam menentukan skala prioritas kebutuhan. Pertimbangan ke masa depan sifatnya pada kebutuhan jangka panjang. Contohnya apa? Menabung, ya. Terus kemampuan diri. Sebaik dan setepat apapun kita menentukan sebuah pilihan, maka jika tidak dibarengi dengan kemampuan yang memadai, maka hal tersebut adalah sia-sia. Contohnya, ketika kita memaksakan diri memiliki sesuatu dan harus berhutang, itu namanya memaksakan diri. Ya, ini tabel skala prioritas kebutuhan sudah semua? Kurang satu? Ya, kita tunggu. Ya. Ibu Sun sampaikan salah satu contoh skala prioritas menurut kebutuhan siswa sekolah menengah seperti kalian. Nah, misalkan yang penting itu kuota internet, ya, itu penting loh untuk mengerjakan tugas, ya.
apalagi pembelajaran daring kayak kemarin itu sewaktu corona ya. HP sama kuota internet itu sangat penting. Kemudian isi binder dan pensil. Yang kurang penting dan mendesak itu tas. Terus yang kurang penting dan kurang mendesak adalah sepatu. Ini berbeda setiap orangnya. Khusus tegaskan sekali lagi, berbeda setiap orangnya. Ya. Faktor ya. Faktor dalam membuat skala prioritas pertimbangannya benar-benar matang. Ya. Jadi yang terakhir, Bu silakan aja ambil salah satu yang kalian buat ya. Kebutuhan yang sangat penting dan mendesak menurut Unzila Shifani Indonesia yaitu makan. Ya, makan. Betul. Kalau nggak makan berarti nanti bisa sakit. Lagi lapar berarti ya. Yang kedua, Silvi. Oh ya. Yang kurang penting dan kurang mendesak adalah HP. Ya. Nah, ini berbeda-beda, nggak boleh menyalahkan. Masa gitu. Masa HP nggak penting dan nggak mendesak. Nah, itu kan menurut Silvi, menurutku beda lagi terserah. Karena skala prioritas kebutuhan berbeda. Oke ya. Sudah diamati? Sudah dipahami? Sekarang kita buat kelompok. Saya hitung 1 sampai 4. Nanti yang 1 ngumpul jadi 1, yang 2 ngumpul jadi 2, yang 3 ngumpul jadi 3, yang 4 ngumpul jadi 4. Nanti kalian mengerjakan tugas, setelah itu kalian presentasi. Itu ya, masing-masing kelompok. Dan kelompok lain nanti memberi tanggapan. Ya, bertanya ataupun menambahi boleh. Ya, silakan ya, mulai dari sini. Yuk, Brito. Oke, pas ya. Silakan yang tadi nomor 1 membuat kelompok sendiri di sini 1. Kebutuhan tersier yang kelompok 1 tersier. Terus ayo ke depan, silakan perwakilan. Belum dapat lem. Penjelasan iya. Kebutuhan Silakan nanti ditentukan siapa yang membuka presentasi. Assalamualaikum, memperkenalkan teman-temannya siapa, kemudian siapa yang membaca hasilnya ya.
tunjuk, jadi semua kebagian. Setelah itu menutup dan menjawab pertanyaan. Nanti pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bunda Sutari Karimika dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nisha Susianisha dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mulyani Alisa Isdasya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alvin Azhar Samudro dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alfred Gani dari kelompok 1. Menurut tingkat kepentingannya atau intensitas, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus segera dipenuhi, kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap, kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya sepeda motor, radio, dan TV. Kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, contohnya kulkas, perhiasan, mobil, barang gula, dan komputer. Saran atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ada ya. Maka nama saya Cantika Sekarang Lestari dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya, apakah jenis kebutuhan yang sama juga di tempat lain bisa berbeda? Air ada di pedesaan banyak, kalau di perkotaan sedikit. Bagaimana kelompok 2? Oke, ya silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1. Terima ya tadi pertanyaan dari kelompok 2 sudah dijawab oleh kelompok 1. Itu adalah ketika air itu di pedesaan itu melimpah atau di pegunungan ya, melimpah itu menjadi barang bebas. Tapi ketika di perkotaan itu menjadi barang yang memerlukan pengorbanan. Jadi bukan masuk barang bebas tapi barang ekonomi. Yuk lanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sekarang Lestari dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Barang kata, barang yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat menjadi barang setengah jadi. Contohnya, kapas untuk dibuat benang, beras untuk dibuat tepung, tepung untuk dibuat gula. Barang jadi, barang yang spesial dikonsumsi, contoh almari, mobil, dan baju. Pertanyaan,
ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Tiara Cantika Sehari. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada nomor 2. Apakah jenis kebutuhan bisa berubah? Semisal dari kebutuhan tersier menjadi sekunder. Namanya HP yang dulu menjadi barang tersier dan sekarang menjadi barang primer. Ya, jawabannya bisa ya, bisa berubah. HP yang dulunya barang tersier atau termasuk barang mewah sekarang menjadi barang primer atau sekunder. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah masuk jawabannya? Iya, dan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok ini. Sekarang kelompok 3. Kan hasil dari diskusi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Kelompok 3. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan dari kelompok 4 tadi, menurut kalau kecap, menurut pedagang nasi goreng itu masuk kebutuhan apa? Yaitu kebutuhan produksi. Kalau kecap menurut orang tua kita, ibu kita di dapur, masuk kebutuhan apa? Iya, bisa dibedakan ya. Oke, yuk sekarang kelompok 4, kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadilah Ramdan dari kelompok 4. Jelas ya yang dipaparkan kelompok 4. Ya udah lanjut, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke posisi masing-masing. Ya. Pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah ya, berjalan lancar. Kalian presentasi ke depannya juga bagus, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang Busur mau membandingkan LKPD, yaitu tugas buat
kebutuhanmu sehari-hari, ya. Jadi tulis nama, terus nanti contohnya sudah ada di sini di LKPD. Silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok saat pertemuan jamnya besok tadi, gitu ya. Ya. Udah ya, jangan lupa dikerjakan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari apa tadi? Skala prioritas kebutuhan. Ya. Ringkasan materi pada pagi hari ini sudah Bu Suru sampaikan ya di LCD. Silakan dibaca. Yang pertama yaitu skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Kemudian hal-hal yang perlu dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas kebutuhan. Yang pertama apa? Tingkat urgensi. Kemudian kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan dan kemampuan diri. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi prioritas kebutuhan manusia adalah tingkat pendapatan, status sosial dan lingkungan. Yang keempat, kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sangat beragam dan berbeda di setiap manusianya. Kemudian kebutuhan manusia dibedakan menjadi 4 yang sudah kalian presentasikan ke depan tadi, menurut intensitasnya, menurut waktunya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Oke, sekarang yang terakhir kalian coba buat refleksi pembelajaran pada pagi hari ini menggunakan Google Form. Silakan ambil HP-nya, busur share link Google-nya di WhatsApp group. Silakan dibuka. Pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Silakan berkemas dan rapi-rapi, ya. Kemudian untuk mempersiapkan minggu depan, materinya adalah apa besok? Kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Silakan dibuka LKS-nya, buku paketnya dipelajari. Jadi minggu depan kita saat ada materi itu kita sudah paham sedikit, ya. Oke, sudah. Silakan ke ketua kelas menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Di depan duduk, siap, gerak. Oke, mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.